Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kesempatan singkat, saya ingin menyampaikan satu ayat saja. Bunyi ayatnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Mas Jibril hafal? Al-Baqarah 222. Saya awali permukaannya, nanti lanjutkan kalau hafal. Wa yas'alunaka anil mahid. Terus Qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yadhurun. Nah, ayat ini pernah saya sampaikan kalau tidak salah bulan Ramadan yang lalu atau 1 tahun yang lalu pernah saya sampaikan. Ini perlu saya sampaikan lagi untuk menanggapi ini viral berita ini. Ada seorang non muslim bernama Rudi Simamora di Padang itu melecehkan Nabi, melecehkan Al-Quran. Kemudian di video itu ya diberitakan akhirnya Rudi Simamora ini ada reaksi dari warga muslim di sana, kemudian diamankan oleh polisi. Apa yang dilontarkan? Dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu kenapa sih? Quran itu kenapa sih kok bicara tentang haid? Mestinya Quran, kitab suci itu mestinya bicara tentang ketuhanan, tentang ibadah. Tapi mengapa harus bicara tentang haid? Saya duga ini Rudi Simamora ini beragama, saya sebut saja, karena dia di videonya juga kelihatan sekali dia beragama Nasrani. Ingin melecehkan Al-Quran. Al-Quran kitab suci kok membicarakan haid. Saya cari, ternyata di dalam Injil pun juga bicara haid. Dalam surat Imamat 15 ayat 19 sampai ayat 24. Nanti kalau saya punya Injil di rumah, kalau ini Bapak Mas Jibril tidak punya Injil, bisa pinjam Injil saya. Kita ngaji ilmu ya, kita nggak ingin disclaimer ya, kita nggak ingin menohok agama lain atau melecehkan agama lain, tidak. Kita ngaji ilmu. Ternyata di dalam Injil pun juga bicara tentang haid. Tolong dicek nanti dalam Imamat 15 ayat 19-24. Dikatakan di sana kesimpulannya, ini kalimat redaksinya nanti bisa dilihat di Alkitab, bahwa laki-laki itu dilarang mendekati atau bersetubuh dengan istrinya selama istrinya haid, yaitu 7 hari. Kenapa? Wanita yang haid itu dalam kitab Imamat disebut wanita yang haid itu najis. Disebut najis. Kemudian tempat tidurnya wanita itu tidak boleh ditempati tidur oleh suaminya, karena tempat tidur itu pun juga najis. Nah, itu dalam Injil. Di dalam Al-Quran ayat 222 surat Al-Baqarah yang tadi saya baca, tadi Mas Jibril juga hafal ternyata. Memang dia sekolahnya
hafid Quran ya di Solo. Ini kebetulan libur pulang. Di Quran tidak disebut wanita yang haid itu najis. Nah kalau di Injil wanita yang haid itu disebut najis. Bahkan tempat tidurnya itu juga najis. Sehingga suami tidak boleh bertempat tidur di tempat tidurnya wanita yang haid. Pakaiannya pun juga najis. Itu dalam imamat, dalam Injil. Dalam Al-Quran tidak disebut najis, tapi di dalam Al-Quran disebut, wahai Muhammad, wayas alunaka, kalau kamu ditanya, ini bukan Nabi Muhammad yang ngomong, berarti ini firman Allah diberikan kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad ditanya tentang haid oleh para sahabatnya. Nabi Muhammad tidak punya jawaban. Turunlah ayat itu 222 dari surat Al-Baqarah. Wayas alunaka anil mahid. Kalau kamu ditanya wahai Muhammad tentang haid, kul, katakanlah, huwa adza. Dia adalah adza itu takrifnya macam-macam. Takrif itu apa? Definisinya. Jadi kalau kita belajar nahwu shorof, kita akan belajar takrif dari kata-kata, setiap kata dalam Al-Quran. Adza itu maknanya apa? Adza bermakna apa? Nah, banyak tafsir dengan mentakrifkan adza itu. Ada yang mengatakan adza itu penyakit. Ada yang mengartikan kata adza itu adalah gangguan psikologis wanita yang haid. Nah ini saya nggak ada ibu-ibu ya. Kita bisa melihat ibu-ibu kita, istri kita, kalau sedang haid, psikologinya bagaimana Pak Gus? Sensi ya? Sensi ya. Jadi wanita yang haid itu sensi. Nah itulah adza. Faktazilun nisa'a fil mahid. Apa faktazilun nisa'a fil mahid? Artinya? Faktazilun nisa'i fil mahid. Karena di situ ada fa maka jauhilah wanita yang haid. Kemudian ditaukid. Apa taukid itu Mas Jibril? Taukid penekanan. Penekanan ditekan lagi dengan kata-kata berikutnya. Setelah faktazilun nisa fil mahid, ditekankan lagi wala taqrabuhunna. Janganlah kamu mendekati mereka. Suruh menjauhi, faktazilun nisa fil mahid, ditaukid dengan kalimat berikutnya apa? Wala taqrabuhunna. Janganlah kamu mendekati mereka hatta yadhun, sampai dia dalam keadaan suci. Secara garis besar Injil Matius dengan Al-Baqarah ayat 222 prinsipnya sama, yaitu apa? Kita tidak boleh mendekati wanita yang haid. Cuma bedanya kalau di Injil menyebut wanita haid itu najis, malah kayak anjing loh. Anjing kan najis. Nah, wanita haid masa kayak anjing, kan tidak mungkin. Nah ini terlalu lebay. Dalam Al-Quran malah nggak menyebutkan najis. Disebut adza saja. Adza itu maknanya apa? Penyakit, kemudian kotoran, kemudian gangguan psikologis. Faktazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna. Janganlah kamu mendekatinya. Tidak ekstrim mendekatinya, artinya tidak ekstrim seperti di Matius. Bahkan tempat tidurnya pun tidak boleh ditiduri oleh suaminya, karena najis tempat tidurnya. Al-Quran tidak menyebut begitu. Sifatnya masih takrif terbuka. Terbuka itu dari segala bentuk pemahaman boleh diterima, karena takrif. Nah kalau di Injil sudah dipastikan pasti najis, kan ya itu sudah apa ya, ibaratnya sudah memvonis. Al-Quran tidak memvonis wanita haid. Kita harus menghindarkan itu. Nah dulu tahun 87-an saya masih kuliah,
saya membaca berita di koran, artinya artikel ya, opini, koran Republika kalau tidak salah, saya baca itu, ada 2 dokter Jerman, wanita. Jelas kalau kita nyebut Jerman, kecil kemungkinannya Muslim. Tapi mereka ini berdua ini mempelajari Al-Quran. Kemudian bertanya, dalam laporannya dia menanyakan, kenapa Al-Quran kitab suci itu kok bicara tentang haid? Al-Quran itu mestinya kan bicara tentang ketuhanan, tentang ibadah, kan begitu ya. Tapi bicara mengapa bicara tentang haid? Nah, ini persis dengan yang video di YouTube saya lihat Rudi Simamora ingin menjatuhkan Al-Quran dengan mengatakan Al-Quran kok bicara tentang haid. Ingin melecehkan. Dan saya yakin Rudi Simamora juga tidak belajar Injil. Ternyata di dalam Matius 15 ayat 19-24 juga membahas tentang haid. Sama. Nah, ini saya jelaskan, 2 dokter Jerman ini melakukan penelitian tentang, dia diusik dengan ayat tadi dari surat Al-Baqarah itu, dia nggak yakin Al-Quran kok bicara haid. Dia kemudian melakukan penelitian, dikumpulkan sekelompok wanita yang sedang haid dan sekelompok wanita yang tidak haid. Ini pernah saya jelaskan ya dulu, setahun yang lalu. 2 dokter ini kemudian melakukan treatment. Apa itu treatment? Percobaan, perlakuan. Sebab dalam penelitian itu harus ada treatment, ada kelompok yang di treatment, ada kelompok yang bebas dari treatment. Nah, kelompok yang satu, wanita yang haid dan wanita yang tidak haid ini diuji sama-sama memetik bunga di taman bunga. Bunga apa saja dipetik, kemudian disuruh merangkai bunga itu. Dirangkai. Jadi kayak apa? Buket ini ya. Jadi, nah, beberapa hari kemudian, 3 hari kemudian atau 4 hari kemudian, dilihat ternyata bunga yang dipetik oleh kelompok wanita yang haid itu cepat layu. Sementara bunga yang dipetik oleh kelompok wanita yang tidak haid masih seger. Masih seger. Kemudian para volunteer penelitian itu dikumpulkan lagi, 2 kelompok ini diajak ke lab, diambil sampel keringatnya. Sampel keringatnya diambil masing-masing, dilihat di mikroskop. Ternyata wanita yang haid di sampel keringatnya itu mengandung toksin. Sementara yang tidak haid tidak ada. Apa itu toksin? Racun. Mengandung toksin, racun. Sehingga wanita yang haid tadi, kita memetik bunga, jari jemarinya ini kan ada pori-porinya, mengeluarkan keringat. Nah, keringat bersamaan dengan keringat itu keluar toksin. Itu nempel di bunga. Dia merangkai, menempel. Nah, makanya bunganya cepat layu. Ya, sementara yang tidak haid normal. Nah, itu penelitiannya. Kesimpulannya bahwa kalau menurut hasil penelitian ini, adha itu apa? Dalam Al-Quran disebut apa tadi? Enggak, adha itu kotoran. Ya, itu terjemahannya itu. Tapi makna adha itu kita kan enggak tahu. Terjemahannya bisa kotoran, bisa penyakit, bisa gangguan psikologis, macam-macam. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa adha yang keluar dari tubuh wanita itu adalah racun, toksin. Karena itu Al-Quran menyebut fa'tazilun nisaa fil mahid. Jauhilah perempuan dalam keadaan haid. Suruh jauhi. Wala taqrabuhunna, ditaukid dengan kalimat wala taqrabuhunna. Janganlah kamu
mendekati. Karena apa? Bahwa kul huwa adza. Kalau kamu ditanya tentang haid, katakanlah haid itu adalah adza. Ternyata adza di sini adalah racun, toksin. Nah, kita suruh menjauhi. Apa akibatnya kalau kita tidak menjauhi? Berbagai pendapat para mazhab macam-macam. Ada yang kena kayak Imam Syafi'i, wanita yang haid kok kita dekati, apalagi kita gauli, kata Imam Syafi'i, maka suami itu kena dam. Apa dam itu? Denda harus bayar 1 dinar. Berapa Mas 1 dinar itu? Bukan real loh ya, tapi dinar. Bukan real loh ya. Real 4.000, ini dinar. Cari nanti di internet 1 dinar itu berapa. Bukan real ya, kalau real kan mata uangnya Saudi. Ini dinar. Jadi kalau kita menggauli istri dalam keadaan haid, kita mendapat Imam Syafi'i, kita kena dam, membayar denda sebesar 1 dinar. Kepada siapa kita membayar? Ya kalau dalam Islam itu, kalau kita melanggar syariat Islam, itu kita harus beramal sosial. Dendanya ke sana. Memberi fakir miskin atau yatim sebesar 1 dinar. Nah ini bagaimana pendapat-pendapat para imam mazhab? Mulai imam gurunya Imam Syafi'i itu siapa Mas? Imam Malik ya. Sebelum Imam Malik, Hanafi. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad Hambal, ya kan? Hambali. Nah, janganlah kamu mendekati wanita yang haid. Itu dalam mazhab-mazhab itu beda-beda pendapatnya. Kalau Imam Hanafi, Imam Malik, kemudian Hambali, itu masih boleh mendekati. Bahkan kalau kita pengen mencari hiburan dengan istri yang haid, itu boleh sebatas perut pusar ke atas. Hambali kalau tidak salah, Hambali itu berpendapat ya seperti itu. Kalau Imam Syafi'i tidak boleh. Imam Syafi'i tidak boleh menyentuh wanita yang sedang haid kecuali menggunakan lampen. Apa lampen itu? Lampen itu kayak kain gitu ya. Kayak kain. Kalau kita ingin menyentuh istri yang sedang haid itu boleh, tapi ketika istri itu pakai baju, nggak boleh langsung menyentuh kulitnya. Itu Imam Syafi'i. Jadi harus ada lapisan. Jadi kalau kita mencari hiburan dengan istri ya bukan hiburan fisik, tapi hiburan rohani ya. Misalnya bercanda, ngobrol, nonton TV, ngobrol, nonton sinetron, ngobrol. Itu kan juga hiburan. Bukan hiburan yang sifatnya di kamar, hiburan orang dewasa bukan. Karena menurut Imam Syafi'i tidak boleh menyentuh kulit wanita yang sedang haid kecuali ada lapisannya. Kalau imam-imam yang lain tadi yang saya sebut boleh mencari hiburan dengan istri sebatas pusar ke atas. Berarti kan kalau begitu berciuman menurut mazhab yang lain boleh. Menurut Imam Syafi'i tidak boleh karena menyentuh kulit saja tidak boleh. Jadi saya pribadi saya sepakat dengan Imam Syafi'i. Tidak boleh menyentuh. Bahkan di dalam Matius tadi, laki-laki yang menyentuh tubuh wanita yang atau bersetubuh dengan wanita yang haid itu dihukumi haram. Haram. Dalam hal ini semua imam mazhab yang 4, mulai Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, hukumnya juga haram bersetubuh dengan wanita yang haid.
Nah, ini saya kemudian kesimpulannya bahwa Rudi Simamora yang non muslim itu, satu, dia tidak paham Alkitabnya, Injil. Di Injil itu bahkan ada apa tadi? Matius 15 ayat 19-24. Ada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 22. Jadi Rudi Simamora ini karena sentimen tidak suka kepada Islam, inginnya mengolok-olok Islam. Nabi Muhammad kok mengajarkan tentang haid, apa gunanya haid dibahas dalam Al-Qur'an? Padahal di Injil juga bicara. Dia tidak punya pengetahuan. Nah, karena itu kita sebagai umat Islam, kita jangan mengolok-olok siapapun tanpa ilmu. Ya. Jangan mengolok-olok orang lain, baik itu muslim maupun non muslim, tanpa ilmu. Kayak saya pernah sholat di sini. Ini Mas Jibril ini orang pondokan, tahu hukum. Saya sholat pakai celana. Pulang ngajar kan masih celana, langsung sholat jamaah. Ada jamaah. Selesai sholat, dia ngobrol sama marbot. Itu Pak Agus itu sholat pakai celana, gak sah sholatnya. Auratnya kelihatan, tidak sunnah Nabi. Loh, sholat pakai celana kok gak sah, auratnya kelihatan dari mana? Nah, ini tanda bahwa orang ini tidak berilmu. Makanya kalau kita tidak berilmu, jangan menjas orang lain. Apakah dia Kristen, apakah dia golongan lain dalam Islam, tidak usah kita jas, so kita nggak punya ilmu. Udah diam saja, itu lebih selamat. Saya kira itu. Jadi ayat ini saya sampaikan dalam rangka untuk mengcounter Rudi Simamora yang sudah viral itu dan sekarang sudah ditangkap polisi. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.